Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. The Excellency Romo Kiai Haji Ahmad Junaidi Hidayat SHSAD, as the owner of Al-Aqobah Islamic Boarding House, Honorable Ustaz Ahmad Kanzul Fikri MPD, as the director of Al-Aqobah Islamic Boarding House, respectable the Almighty Teacher and unforgettable the Almighty Friend whom I love. Awalan hayya minna nasrullahi ta'ala alladhi fatahana nikmatan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak. Secondly, salawat and salam always be with our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has been guided us from the darkness to the lightness, from the Jahiliyah era to the modern era, from the stupidity to the smartness, namely Islam is our true religion. 20 tahun yang lalu, tempat ini merupakan tanah lapang, sunyi, senyap, dan sepi. Sedikit orang yang mengenal, bahkan mengetahui keberadaannya. Kini tempat ini menjadi Ka'batul Husn, hiasi langit Nusantara, munculkan cita, membangun peradaban umat dan bangsa. Tempat itu bernama Al-Aqobah. Aqobah merupakan lembaga pendidikan berbasis agama Islam, kiai sebagai figur utama dan masjid sebagai titik pusat yang menjiwainya. Dengan visi dan misinya, Aqobah dapat memaksimalkan peran sebagai lembaga pendidikan yang mencetak mudirul kaum berorientasikan dunia dan akhirat. Dari kami menyapa Indonesia, bahkan dunia. Al-Aqobah dalam melatih kemampuan orasi dan public speaking para santri mengadakan program rutin yakni muhadharah. Muhadharah berasal dari kata hadara yuhadiru muhadaratan, yang berarti isi masdar kiasi yang artinya saling hadir menghadiri. Dalam muhadharah ini kami berusaha menanamkan jiwa filsafat dan nilai Al-Aqobah dengan diri para santri. Maka dengan bangga dan segala kerendahan hati, kami segenap sisi ingin membentang cakrawala, mempersembahkan di hadapan Anda arti dari sebuah kebersamaan dalam sebuah pergerakan di dalam sebuah acara yang spektakuler, yaitu Muhadharah Kubra 2020 and 2021. Yang pertama, without us this era akan perfect, yang berarti tanpa kita era ini tidak akan sempurna. Berdirinya kami di sini sebagai Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara yang kedua, tilawah. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, pidato. Acara yang kelima, hiburan. Acara yang keenam, pembagian hadiah. Acara yang ketujuh, doa. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan Al-Quran. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja mengikuti acara yang kedua, tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Najwa dari kelas 8. Waktu yang tepat kami persilakan.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhraja an-nas min adh-dhulumati ila an-nur wa bidzalika ila siratal mustaqim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi
Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dear all of students, in this night we can gather in this place, in this school, to follow our monthly agenda, namely Muhadarah Kubra. Give applause to us. My beloved students, public speaking or Muhadarah is your chance to express yourself. This is your opportunity to train your bravery how to speak well in front of the audience. All of you must use this opportunity as good as possible. Every Saturday night or every week, all of you have the chance to speak, to deliver your speaking in every group. There are 5 groups. What is that? Hercules, and then Tandir, Al-Furqan, and then Umayyah, and then Ash-Shababa. Okay. Give applause to these groups. I just give advice and motivation to all of you that take this opportunity as good as possible, because this activity is very beneficial, very important for your future. Because what? Because when you come back to your hometown, when you come back, you return to your village, like or dislike, the people in your village will ask you to lead the community. You will be appointed to be a speaker, to be a da'i, to give some speech, to be imam, to be the leader. So in this time, in your time in Pondok Pesantren, you must take the benefit from this activity as good as possible. Do you understand? Alhamdulillah. And in this Muhadarah Kubra, the title is "Without Us, This Era Can Be Perfect." It means that the perfection can be gotten, can be gained if we together, if we walk together, if we work together, if we do together in the united. Like our Prophet say that in unity we can stand together. So all of you must pay attention to all of the speakers. There will be some speakers tonight, and I ask you to pay attention very well. And I hope every one of you will get the chance in the next Muhadarah Kubra. Inshallah, after holiday on February, we will restart again, and then that's your time to speak in this stage, di panggung ini. But we still have for about 3 weeks. For Muhadarah in every group. So I ask you to be active, to get involved in that activity. I repeat once more, please take the benefit from this activity. And by my speech, I will not talk too much. And let's open this activity by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat gak nih? Cek sound ya. Yang cewek mana semangatnya? Yang cowok mana semangatnya? Memasuki acara keempat, yakni acara yang paling ditunggu-tunggu, yakni pidato. Pidato yang pertama dibawakan oleh kelompok Asyababa yang diwakili oleh Adel kelas 8.
Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. The Excellency Romo K. Haji Ahmad Junaidi Hidayat SHSAG as the owner of Al-Aqaba Islamic Boarding House. Honorable Ustaz Ahmad Kanzul Fikri MPD as the Director of Al-Aqaba Islamic Boarding House. Respectable dear of my teacher and unforgettable dear of my friends whom I love. Awalan hayya bin nashkurullahi ta'ala alladhi qad ata'na ni'matan kathiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makani mubarak. Secondly, salawat dan salam alus mir Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has been guided us from the darkness to the lightness, from the Jahiliyah era to the modern era, from stupidity to smartness, namely Islam is our true religion. Thirdly, I never forgot to say thanks very much to the Master of Ceremony who been giving me time to deliver my speech under the title Islam, Nasionalisme dan Hari Pahlawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka! Lantunan takbir dan kata merdeka merupakan sepenggalan kalimat terakhir dari pidato Bung Tomo yang sangat heroik. Pada pidato Bung Tomo tersebut, yakni menjawab ultimatum tentara Inggris yang menginginkan warga kota Surabaya menyerah ke dalam kekuasaan Inggris. Karena apa? Karena apabila tidak menyerah hingga batas waktu yang ditentukan, yakni pada tanggal 10 November 1945, maka Surabaya akan menerima konsekuensi menyakitkan, yakni akan digempur oleh militer Inggris melalui darat, laut, dan udara. Namun, pidato yang diucapkan Bung Tomo tersebut, yakni menjawab ultimatum tentara Inggris bahwa rakyat Surabaya menolak untuk menyerah. Pada kenyataannya, justru arek-arek Surabaya memiliki semangat juang tinggi guna mengusir usaha imperialisme itu dari Surabaya. Tepuk tangan dong buat arek Surabaya. Perlu diketahui bahwa konflik yang melibatkan antara rakyat Surabaya dan tentara Inggris tersebut terjadi ketika pada tanggal 29 September 1945. Pada saat itu, Inggris menerima kenyataan pahit atas meninggalnya Brigadir Jenderal AWS Malabi. Pukulan berat bagi Inggris kala itu keikutsertaannya dalam peperangan, baik dalam Perang Dunia I dan II. Inggris tidak pernah kehilangan seorang jenderalnya. Namun di sebuah kota, yakni kota Surabaya, sebuah kota yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya, Inggris malah kehilangan seorang jenderalnya. Tahu gak sih berapa setaranya jenderal tersebut dengan prajurit biasa? Nah, jadi Jenderal Malabi itu setara dengan 1000 prajurit biasa. Bisa kebayang gak sih betapa pentingnya Jenderal Malabi itu untuk pasukan Inggris? Nah, atas dasar inilah tentara Inggris menginginkan rakyat Surabaya untuk menyerah dan bertanggung jawab atas kematian Brigadir Jenderal Malabi. Ini membuktikan bahwa Islam tidak hanya memberikan semangat pada satu golongan saja, tetapi Islam memberikan semangat dan juga penyadaran bahwa kemerdekaan tidak semata-mata turun dari langit, namun juga perlu usaha, yaitu melalui sebuah perjuangan yang memakan korban baik nyawa maupun harta benda. Nah, di sini siapa sih yang tahu arti Hari Pahlawan itu apa? Hari Pahlawan itu merupakan hari yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, karena pada hari tersebut yaitu hari di mana puncak memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia dengan pertumpahan darah.
perjuangan para pahlawan sangatlah besar bagi bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang hingga titik darah penghabisan demi kemerdekaan negara Indonesia. Kita sebagai generasi yang sekarang, kita tidak tahu apakah mereka mati secara sia-sia atau secara terhormat. Dalam masalah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Subhanallahu azim. Yang artinya, dan janganlah kamu menganggap orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 154. Oleh karena itu, peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November tidak hanya semata-mata dilewati sebagai seremonial semata, tetapi perlu dimaknai sebagai bagian dari sejarah yang tidak terlepaskan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Dalam agama Islam, perdebatan antara negara dan bangsa sejatinya sudah final. Ketika kita sendiri tahu bahwa 10 November menunjukkan Islam telah menjadi rahmat tidak hanya bagi pemeluknya, tetapi bagi seluruh umat manusia, terutamanya bangsa dan negara Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa Islam tidak hanya diterapkan pada sebuah ideologi tertentu berdasarkan, namun mampu mengakomodasi dari berbagai golongan dan unsur-unsur yang berbeda. Jawaban itu hadir pada resolusi jihad tahun 1945, yang mana pada itu Islam berjuang bersama-sama untuk melawan imperialisme dan kolonialisme. Maka peran hari ini umat Islam harus tetap menjadi satu kesatuan dan memberikan dampak yang positif bagi arah tujuan bangsa dan negara. Seperti hanya di masa lalu, Islam mampu memberikan warna serta pengaruh besar bagi kemerdekaan negara Indonesia. Maka peran hari ini umat Islam harus tetap memberikan perkembangan terhadap bangsa Indonesia serta mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa. Melihat Mas Kobra yang menawan membuat hati kita terkendali. Sekian pidato yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi pidatonya? Mana suara dari kelompok Asbabah? Gimana, masih semangat? Masih semangat? Sallallahu Nabi Muhammad. Kurang Sallallahu Nabi Muhammad. Langsung saja tanpa buang waktu, pidato yang kedua dari kelompok Al-Furqan. Kepada Permana, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
The Excellency Kiai Haji Ahmad Judani Hidayat SHSAG, as the owner of Alam Toba Islamic Boarding House, respectable Ustadz Ahmad Kazul Fikri MPD, as the director of Alam Toba Islamic Boarding House, honorable for all teacher and staff of Alam Toba Islamic Boarding House, unforgettable for my friend Wong Aino. First of all, let's thank to Allah the Almighty, because He has given us His mercy and grace until we can live and enter in this simple place with happy situation. Secondly, salawat and salam always we give to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because he has brought us from the darkness to the lightness, from the Jahiliyah era to Islamic era, with Islam is our true religion. Thirdly, I want to say thank you very much for Master of Ceremonies, because they did not for me to direct my speech. The title of my speech is Rabiul Awal, Bulan Penuh Keberkahan. Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, maka dari itu bulan Rabiul Awal bulan penuh keberkahan, karena di dalamnya terdapat peristiwa lahirnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lebih tepatnya lahir pada 12 Rabiul Awal pada hari Senin pada tahun Gajah. Diceritakan pada saat itu tentara Abraha ingin menyerbu kota Mekah, tapi tidak bisa. Karena apa? Karena Ka'bah dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diceritakan dari surat Al-Fil. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah kau melihat Muhammad bagaimana Tuhan bertindak terhadap tentara bergajah itu? Alam yaj'al kaidahum fi taqlid? Dan bukankah siasat mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengirim burungnya berbondong-bondong, tarmihim bijarati min sijil, yang membawa batu dari tanah liat yang dibakar, faja'alahum ka'asfin ma'kul, dan menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ular. Di bulan Rabiul Awal ini juga kita dianjurkan memperbanyak sholawat. Karena apa? Karena bulan Rabiul Awal adalah bulan cocok untuk kita membuktikan cinta kita kepada Nabi, membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi, rasa gembira kita kepada Nabi dengan cara memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kalau sebagai umatnya tidak mau bersolat kepada Nabi, kita semestinya malu, karena Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam dan penghormatan kepadanya. Allah saja bersalawat kepada Nabi, para malaikat-malaikat saja bersalawat kepada Nabi. Masa kita yang sebagai umatnya tidak mau bersalawat kepada Nabi? Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi mengatakan, al-bakhilul ladzi min dzukirtu anhu falam yusalli 'alayya. Orang yang pelit, kata Rasulullah, adalah orang yang ketika namaku disebut di sampingnya, ia tidak mau bersalawat kepadaku. Ayo saya baca. Salam Nabi Muhammad. Lebih keras lagi, salam Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Dan salawat itu banyak. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang untuk menenangkan hati, ada untuk memperlancar rezeki pun ada. Dan juga ada yang memakai lagu atau irama atau sejenisnya. Dan itu yang paling banyak disukai oleh anak muda zaman sekarang. Nah, itu bagus. Jika kita suka, maka kita akan sering melantunkan. Jika kita sering melantunkan sholawat itu, maka otomatis pahala kita akan terus bertambah, dan semoga di akhir nanti bisa mendapat syafaat dari baginda Rasulullah. Amin Allahumma. Di samping itu juga kita juga harus bisa membedakan antara sholawat dengan qasidah, karena keduanya ini serupa tapi tak sama.
Salawat itu yang penting kata kuncinya adalah ada sholli, wasallim, sallallahu, dan masih banyak lagi. Kalau qasidah itu isinya adalah puji-pujian atau dengan tujuannya untuk berupa dakwah, seperti ya habibal qalbi, qomarun. Ya habibal qalbi artinya kekasih hati yang ditujukan kepada Rasulullah untuk memuji beliau. Terus ada juga qasidah favoritnya Mbah Maimun, yaitu Sa'duna fid dunya. Apal semua kan? Ayo bareng-bareng. Sa'duna fid dunya, khaluna fil ukhra, bi khadijatal kubra wa fatimatal zahra. Sa'duna fid dunya, khaluna fil ukhra, bi khadijatal kubra wa fatimatal zahra, bi khadijatal kubra wa fatimatal zahra. Salam Nabi Muhammad. I think it's the end for my speech because the time is end. So I want to say sorry very much if I ever fail to say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya kelompok Afur, kawan? Pidato selanjutnya dibawakan oleh kelompok Tandi. Kepada Fatir kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda mau ke kolam, jangan pergi malam-malam. Kalau Anda ngaku Islam, ayo jawab salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in, wa ala umur dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin muhtaramin, mudirul mahadir aqabah al-muharram, al-ustadz Ahmad Kanzul Fikri al-muharram, asatid wal asatidah fi mahadir aqabah, wala ansa hadirin wal hadirat rahimakumullah. Awalan hayya bina naskullah ta'ala alladhi qatatana nimatan kasiratan hatta anna datamiya fi hadal makanil mubarak. Saniyan salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad alladzi akhrajana min dzulumati ila nur aw ila siratal mustaqim. Aku amalakum Muhammad Batamudu Muhammad bin Ibni Abdillah Sansuri Tauladan. Sebelum itu saya mau, kalau saya bilang siapa kita, kalian jawab Indonesia. Ya, siapa kita? Siapa kita? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Kemarin pada tanggal 22 Oktober kita telah merayakan hari di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan jadi sebab itu kita harus tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir, dan bisa dibuat kesimpulan bahwa kalau ada Nabi lagi selain Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad wafat, maka dia itu hanyalah seorang yang ngaku-ngaku saja.
Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kita, yaitu yang pertama adalah orang yang menginginkan rahmat Allah, dan yang kedua yakni orang yang menunggu kedatangan hari kiamat, yang ketiga yaitu orang yang banyak mengingat Allah. Maka karena sebab itulah kita jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang baik dengan mencontoh 4 sifat-sifatnya. Yang pertama, amanah. Apakah di sini ada yang tahu amanah itu apa? Amanah yakni dapat dipercaya. Contohnya, apabila kita dipercayai oleh orang itu, kita itu seperti sangat bangga gitu. Seperti kalau teman kita itu mempunyai suatu masalah, terus teman kita minta tolong, tolong mana aku bohong, iko apa sadarku keri nanggono, ya mesti baru lo sama dewe keri, tukunnya lah enak, kena sultan, soal Nabi Muhammad. Terus yang kedua yakni amanah, yakni fatona atau cerdas, perlu kita teladani dan harus ada di setiap orang di dunia ini, karena itu adalah salah satu sifat yang wajib ada. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh adalah menyampaikan. Allah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah, dan Allah menyuruh Rasulullah untuk menyampaikan wahyu itu kepada seluruh umat manusia. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah asidik. Asidik bisa berarti jujur, tidak berbohong, dan berkata sebenar-benarnya. Contohnya, kita itu butuh uang, misalnya buat bayar kas, apa buat top up, atau buat apa aja lah. Tapi kita tidak punya uang, terus dompet ibu kita itu ketinggalan di rumah. Terus tanpa pikir panjang, langsung kita ambil dompetnya, lalu tidak membayangkan berapa saja rupiah yang ada, langsung kita ambil. Dan tidak berselang waktu lama, ibu kita menanyakan kepada kita, loh, Lek, gak ada duit kan nang dina, sini dompet ke Jawa dah. Terus kita bilang, yo gak perlu, aku gak perlu kok gani dompetnya sampean. Terus hati kita berkata, waduh, iki kon aku ngomong bisa berhenti aku sampai kabeh koyo terong. Terus lama kelamaan tiba-tiba perut kita lapar. Terus kita tanya kepada ibu kita, Bu, gak gawe sayur dah? Ate gawe sayur ya piye? Lang gawe tempe tahu gak iso. Ate bubur gak apa-apa. Terus hati kecil kita itu bilang, ya Allah, kenapa tadi aku bilang itu dan mengambil uang ibu kita dan mengambil uang ibu kita dengan tanpa sepengetahuan ibu kita. Karena itulah kita harus wajib punya sifat jujur agar tidak seperti itu tadi. Rasulullah juga mempunyai sifat pantang menyerah di saat beliau menyebarkan agama Islam, mulai dari sembunyi-sembunyi, lalu mulai sampai dari besar-besaran atau terang-terangan. Bicara tentang pantang menyerah, bangsa kita, bangsa Indonesia terkenal pantang menyerah karena di saat
Karena di saat penjajah menjajah Indonesia tanpa sepengetahuan bangsa Indonesia, kita tidak bisa langsung menyerangnya. Karena dulu orang banyak yang bodoh, orang banyak yang pengangguran dan tidak tahu apa itu ilmu. Lalu ketika para ulama datang ke Indonesia, dia mulai mengajarkan sedikit demi sedikit ilmu kepada kita. Tidak bisa kita bayangkan dulu perjuangan orang zaman dulu untuk menyebarkan agama Islam dan membimbing kita untuk mencari ilmu itu sangat sulit sekali. Bayangkan seperti menghidupkan lilin di saat ada angin topan, itu tidak berguna kan? Tapi untuk orang zaman dulu yang berusaha menyebarkan agama Islam itu sangat berguna, karena di saat zaman dulu orang Indonesia hanya satu agamanya, yaitu Buddha. Terus Ibrahim berkata, "Qala may yaqnatallahu rahmati rabbihi illa dzalluna." Sungguh tiada orang yang berputus asa Rabbnya kecuali orang-orang yang sesat saja. Karena itulah mari kita memperingati hari di mana para pahlawan kita, para kiai kita untuk menyebarkan dan membela Indonesia dengan berbekal doa, dengan berbekal semangat dan berbekal sarapan. Itu kita bisa menyerang balik para tentara Belanda di bawah kepemimpinan Bung Tomo. Bangsa Indonesia tidak takut melawan bangsa dari Belanda yang mencoba menyerang bangsa Indonesia. Dengan semangat bangsa Indonesia bisa bangkit dan menyerang balik bangsa Belanda yang datang ke Indonesia. Karena itulah pada tanggal 10 November kita merayakan Hari Pahlawan. Intinya Nabi Muhammad pernah bilang ada perang yang paling sulit dibandingkan perang Badar, yakni perang melawan hawa nafsu sendiri. Rubbama faqadata minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih semangat gak? Masih semangat gak? Kurang keras, masih semangat gak? Mana suara selamat tadi? Mana suara selamat tadi? Yel-yel dulu ya. Ayo suaranya didengarkan.
Sania, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada ngantuk nih? Masa malam minggu udah ngantuk? Lagi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Awalan hayya bina Rasulullah ta'ala alladhi qad a'tana nikmatan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal maqam mubarak. Saniyan salatan wa salaman ila habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalna min dhulumati ila nur wa ila siratil mustaqim. Salisan wala ansa'askuhu sukwan kasirun ila mu'isataini jalisataini qad a'tana fursatan ghaliyatan bi an aqula ama kunna jami'an tahtal mawdu' maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang bersejarah bagi umat Islam karena pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah telah dilahirkan seorang pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliau Allah menuntun kita menuju alam penuh cahaya keimanan dan ketakwaan kepadanya. Rasulullah lahir pada tahun gajah. Ada yang tahu tahun gajah itu apa? Tahun gajah adalah masa di mana pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraham Habasyah yang datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan dibesarkan sebagai anak yatim. Karena ayahnya yang bernama Abdullah wafat sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Setelah itu, ibunya yang bernama Aminah wafat dan beliau kini diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib menyusul wafat. Kini Nabi Muhammad diasuh dan dibesarkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib dikenal sebagai orang yang dermawan meski hidup sebagai orang fakir atau serba kekurangan. Ada yang hafal lagu Kisah Sang Rasul? Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibunya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh
Dari kejadian itu kita bisa mengambil pelajaran seperti 1. Jangan mudah iri dan dengki kepada orang lain. Buat apa sih iri dan dengki kepada orang lain? Yang kedua, jangan mudah emosi. Dan yang ketiga, jangan lupa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan. Karena masih banyak yang di sana ingin menjadi seperti kita, yaitu ingin yang berpakaian layak, ingin makanan sehat, dan ingin ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bulan ini kita jadikan sebagai sarana dan media berkumpulnya untuk kaum muslimin di tempat-tempat seperti masjid-masjid dan majelis taklim dengan tujuan untuk menanamkan dan menambah rasa cinta mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tujuan untuk menanamkan dan menambah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mensejajarkan dan menempatkan secara bersama-sama antara ketaatan kepadanya dan kepada Rasulnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW lebih utama dari kita. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Yang artinya Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Quran surat Al-Ahzab ayat 6. Karena itu kita harus cepat-cepat menyatakan loyal pada Rasulullah SAW dan mencintainya melebihi cinta kita terhadap diri kita sendiri. Jangan mencintai gebetan terus. Masa iya kita suka gebetan tapi tidak cinta Allah dan Rasulnya? A'udzubillahi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW menuntun kita menuju jalan kebenaran. Sedangkan kita selalu mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu selalu membawa kita kepada kejahatan atau kejelekan. Dengan demikian, kita harus mendahulukan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya di dalam hati. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya makhluk biasa, mohon pamit. Ada partner nih. Ada tiga. Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Pidato saya cukup sampai di sini. Jika rindu harap menghubungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih. Semangatnya Bapak Umar ya. Pidato selanjutnya dibawakan oleh kelompok Hercules. Apabila ingin berangkat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk dah? Kok gak semangat jawabnya? Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadaratul tarawih mudirul ma'adil aqabah Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Zulkifli Al-Mukarram Asatid wa Sindan mudirul ma'adil aqabah. Wala ansa hadirin wal hadirat rahimahullah. Awalan habina naskurullah ta'ala alladhi qara'atna hibatan kasiratan hatta nastati'a hayyatman makanin barak. Sanya salatan wassalaman ala sayyidinakum jami'an an-Abdullah pahlawan pesantren. Apakah Anda tahu pahlawan pesantren itu gimana? Contohnya saja seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau yang mendirikan Nahdlatul Ulama, beliau yang melawan penjajah, melawan apa itu? Penyusup. Dan beliau orangnya ini sangat ramah, baik, dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahlawan itu tidak harus gagah, tidak harus di depan, tidak harus kuat, tapi pahlawan itu bisa kita contohkan seperti kita mengajarkan iqra, bacalah. Itu adalah pahlawan bagi kita, karena kita sebelum Al-Quran pasti iqra. Ada yang kayak gitu? Dan pahlawan itu tidak harus menyerang, membela negara, tapi pahlawan itu seperti guru-guru ngaji kita. Mereka adalah pahlawan bagi kita, dan kita tidak boleh melawan atau patah pada guru kita, karena guru kita lah yang mengajarkan kita dari tidak bisa menjadi sangat bisa. Terima kasih untuk guru-guruku. Mari kita lantunkan salat qasidah yang kita khususkan kepada guru kita. Sallallahu Nabi Muhammad. Man yang cinta pada gurunya, mari kita bersorak bersama-sama. Oh kaifa aku. Dengarkan kata-kata saya. From zero to hero. Pahlawan itu tidak harus berdiri di depan, tapi bisa juga yang membimbing kita, yang mengajar kita dari 0 sampai 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya hiburan dari kelas 8. Waktu yang tepat kami persilahkan.
Foto kami adalah Indonesia tanpa budaya bagaikan kopi tak bergula. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 12, waktu dan tempat kami persilakan.
wabarakatuh. Malam ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Getar Hati Seorang Santri. Sebentar ya. Kekosongan ini mau diisi sama Mas Dai. Getar Hati Seorang Santri, karya 2 Binti Kunti. Hai 2020, tahun yang paling kami tunggu, yang paling kami nantikan dari 2018 lalu. Tahun sekarang juga titik bukti atas kuasanya, atas kehendak dan ketetapannya. Dan malam ini gemetar hati mulai melonjak, getaran nafas tak beraturan hingga tak digunangkan untuk memberikan sinyal kehidupan. Bukan karena storm yang keras, bukan karena suara kendaraan sepeda yang lewat, dan juga bukan karena yel-yel yang kalian suarakan, tapi karena kami mengingat akan masa yang kami lalui bersama. Semua berjalan penuh pelajaran, penuh dengan rintangan, penuh dengan masalah, tapi semuanya kami lalui bersama. Dan jika kalian bertanya bagaimana kami setegar ini, maka atas itulah adalah jawabannya. Aku Muhammad Ramadhani mewakili angkatan ini, mewakili kepengurusan COVID-19, mewakili Lombok Bima, akan sedikit mengadu rasa di tengah malam ini tentang gejolak hati yang kami rasakan saat ini. Rancangan sudah kami siapkan, fisik sudah kami latih, serta mental kami yang juga sudah kami asah. Bibir kami yang tak berhenti memohon untuk hal itu, hati kami yang juga mengharapkan hal itu, serta segala usaha sudah kami lakukan. Jawaban dari seorang budak buncit membuat kita terpukul, membuat kita sedih, membuat kita merenung, bahkan kecewa kami kepada segala hal yang ada, membuat kita sadar bahwa sekarang bukan saatnya, bahwa kita adalah angkatan yang paling beda. Bukan kami tidak mau berusaha, bukan kami tidak mau berjuang, dan kami bukan telah putus asa. Kami sudah mencoba berusaha dengan sekuat tenaga. Satu persatu kami telah mencobanya, hingga pertemuan 4 kali dengan hati itu, jawabannya tetap saja sama. Kami tidak mengizinkan, kami tidak mengizinkan. Cinta, rindu, itu berdampingan. Teringat masa itu, kata waktu itu, woi!
kami berapa? Kenapa hanya segini? Ketingginya baik. Sedetak jantung berdegup tak beraturan. Tubuh merespon cepat, membuat bulu kuduk berdiri tegak. Diam belum sampai. Saat tiba pada tempat itu, tidak ada laut sedih, tidak ada paras kekesalan. Juga terdengar dalam benak ini tentang kedisiplinan. Ayo semuanya, kumpul 1, 2, 3. Bukan suara telapak kuda, bukan juga gemuruh langit yang sedih, namun itu bidakan sekumpulan insan pejuang bangsa. Ayo semuanya siapkan posisi siap, tangan mengepal di pahitan celana. Pandangan lurus ke depan, jangan ada yang tolak-tolak. Pejamkan matanya, semua hening sehening-heningnya. Yang ada hanya angin yang menyapa lembaran dedaunan, burung yang melantunkan suara indahnya, dan ketika jalan di depan ground, semuanya tertutup oleh debu yang terbang di sana kemari. Langkah kanan kiri yang sangat senada membuat hati semakin tak karuan mengingatnya. Akhirnya pulang tiba, senja yang menyapa kulit hitam kusam, daun yang berjatuhan, serta perasaan yang tidak bisa kami gambarkan pada waktu itu. Di atas kepala mobil besar, kami duduk dengan piala-piala, menikmati rasa begelgawi, rasa lelah, rasa bahagia, dan rasa yang tak pernah bisa kita ungkapkan. Berdiskusi di tengah senja dan berkata, alhamdulillah sudah selesai faktornya. Seminggu lagi pemilihannya, terus pelantikan, terus muhadharah kubra, terus Ramadanan, terus Pakubah, lalu FNP. Di depan dia, kakak saya. Sekarang bagi kami itu hanyalah layangan dan tinggi. Itu hanyalah layangan dan tinggi bagi kami. Kita berusaha merajutnya, tapi alam menolaknya. Akhirnya kami hanya diam di dalam pesantren menyelinggamakan musuh yang tak kelihatan. Semua diam, bisu, tuli, hening. Bahkan dalam 2 minggu pun ketika keputusan berubah, kami atau 5 siap. Sekuat tenaga dan pikiran kami, jiwa, raga, kami akan serahkan semuanya. Kami cinta Otbon Salam, kami cinta, kami rindu. Setiap visi dari saya, semuanya yuk, kerahkan semuanya, semuanya berdiri coba. Ayo berdiri, ayo berdiri. One, two, three, four. Muhadharah kubra Adenia Rahma dari Ngaba Adi Baga. Kepada Bu Siti membantu menyerahkan
Juara 1 Mahadura Kubra dari kelompok Al-Furqan, Rizky Permana. Selanjutnya juara 1 Aquaba Premier League dari kelompok Mitargo FC. Ayo perwakilan segera maju ke panggung. Yang terakhir top skor Aquaba Premier League dari Mas Dai, segera menuju ke panggung. Ayo nama-nama yang sudah dipanggil segera menuju ke atas panggung. Untuk menyerahkan hadiah.
Wedding terbaik putra diraih oleh Mubtada Rum. Wedding terbaik putri malam. Oke, temennya. Acara demi acara telah kita lewati. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.